Hati kami telah siap untuk ditaburi dengan firman Allah. Roh Kudus bekerja dalam hati kami, batin kami, biar firman Tuhan itu boleh termeterai dalam hati kami, membawa iman kami bertumbuh dalam Tuhan. Pekerjaan setan iblis dalam bentuk apapun yang coba-coba merasuk hati pikiran kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu pikiran kami, memberikan roh ketersinggungan, roh penolakan akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak darah Yesus berkuasa. Biar kuasa Tuhan yang ambil alih firman Allah. Sebab kami tahu firman itu adalah kudus dan firman itu adalah Engkau sendiri. Dalam nama Yesus, pujian syukur hormat hanya bagimu. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama buka Alkitab karena ayat ini sangat singkat ya. Mazmur 117, cuma 2 ayat aja. 117 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Sekali lagi Mazmur 117 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Karena ayat ini singkat, kita baca sama-sama ya. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini berbicara tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan. Amin. Ya. Saudara, dia katakan begini, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ya. Saudara, kenapa Alkitab katakan ya bahwa saudara dan saya harus memuji Dia? Kenapa? Ya, karena hanya Dialah yang layak dipuji, hanya Dialah yang layak disembah, karena Dia adalah Tuhan yang hebat. Amin. Saudara, mungkin kita berkata begini, aku ini hebat, aku ini luar biasa. Tetapi saya mau katakan saudara, ya, seberapa hebatnya kekuatan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan kuasa Tuhan. Amin. Saudara, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat. Iya kan? Apakah Tuhan kita tidak hebat? Bayangkan, tanah ini bisa Tuhan rubah jadi manusia seperti saudara dan saya. Ya. Dia ambil kita dari tanah liat, Dia bentuk mata, Dia bentuk kepala, Dia bentuk telinga, kaki, badan, dan lain sebagainya, saudara, sampai kita jadi seperti ini. Meskipun saudara dan saya tidak dibentuk secara langsung dari tanah liat, tetapi melalui rahim ibu kita masing-masing. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan begini saudara, ya. Ketika saudara dan saya berada di dalam rahim ibu, Dia membentuk kita, Dia menenun kita saudara. Dari 1 bulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Akhirnya tepat 9 bulan Dia bilang waktunya engkau keluar. Saudara, ketika kita keluar, proses demi proses kita bisa jalani sampai kita dewasa seperti ini. Ya. Apakah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Amin. Haleluya. Saudara, saya katakan ya, kenapa saudara saya katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat ya. Ketika saudara dan saya mengalami kesakitan ya. Ketika saudara dan saya mengalami kebangkrutan, ketika saudara dan saya mengalami masalah pekerjaan dan lain sebagainya,
Karena kita punya Tuhan yang hebat, maka Tuhan yang hebat sanggup menyelesaikan setiap masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Karena dia adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Saudara, dan dia katakan, coba ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan tidak pernah, saudara, meninggalkan hidup kita. Seberapa besar dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, saudara, dia katakan, aku tetap setia, ya, sampai selama-lamanya aku tetap setia kepada engkau. Amin. Untuk itu, saudara, kita patut memuji Tuhan, kita patut mengagungkan nama Tuhan, karena hanya kuasa Tuhanlah, ya, yang sanggup menyelamatkan hidup saudara dan saya dari segala kesesakan bahkan masalah apapun. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, siapa di sini pernah sakit kemudian berdoa sembuh? Ada kan sakit pergi rumah sakit baru sembuh. Jadi sakit tanpa dia minum obat, tanpa dia pergi ke rumah sakit berdoa sembuh. Siapa di sini pernah alami? Coba angkat tangan. Pak Daud. Kira-kira Pak Daud mengalami sakit apa waktu itu? Mengalami sakit apa? Dia yang sakit. Terus dia ada berobat ke dokter atau tidak? Dia disembuhkan dengan doa atau pergi ke dokter? Disembuhkan dengan kuasa doa. Amin. Saudara, dari situ kita bisa buktikan, ya, bahwa Tuhan kita benar-benar Tuhan yang hebat. Amin. Saya selalu meninggikan dia, saudara, karena saya tahu bahwa saya punya Bapa yang hebat, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan dokter terkenal sekalipun, saudara, ketika kita mengalami sakit yang parah, sudah ditolak oleh dokter, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan katakan, marilah kamu, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Amin. Itulah Tuhan kita yang hebat, ya. Saudara, ini saksi nyata. Belum pergi ke dokter, sudah berdoa, ternyata merasakan bahwa kuasa Tuhan itu adalah kuasa Tuhan yang hebat. Bukan berarti kita meremehkan dokter, tidak. Ya, kita tidak pernah meremehkan siapapun. Yang pasti, saudara, kita harus buktikan betul tidak Tuhan kita hebat atau tidak. Amin. Orang berkata saya hebat, saya luar biasa, tetapi sehebat-hebat apapun manusia, ya hanya kuasa Tuhan yang paling hebat, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Amin. Untuk itu andalkan Tuhan, andalkan kehebatannya, pujilah dia selalu, karena dia yang layak kita puji dan disembah. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Engkau Bapa yang hebat, Engkau Bapa yang luar biasa. Kuasamu tidak bisa ditandingi oleh kuasa-kuasa di dunia ini, Tuhan. Bahkan manusia pun mengakui bahwa dia hebat, tetapi Engkau adalah Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Allah. Glory bagi nama Yesus. Saudara, sebelum saya berdoa mengucap syukur atas firman Allah, saya perlu bersaksi sebentar. Saudara bisa tutup mata dan saudara sambil merenungkan apa yang akan saya saksikan ini. Ada seorang yang sangat kaya. Dia seorang kaya yang terkenal di seluruh dunia. Dan dia punya aset kekayaan ada ratusan triliun. Satu ketika saudara, anaknya menderita kanker. Tiba-tiba saudara ikutin istrinya sakit kanker payudara. Akhirnya setahun kemudian anaknya yang laki menderita kanker tulang.
Sehingga satu ketika saudara, bapak ini berjuang, berusaha untuk mengobati mereka. Dia berpikir dengan kekayaannya itu, dia bisa melakukan apa saja asal anakku bisa disembuhkan. Dia sudah pergi kemana-mana saudara. Bahkan satu ketika Tuhan mengizinkan dia juga mengalami penyakit kanker. Jadi satu keluarga mengalami sakit kanker. Ya. Saudara, apakah yang dia lakukan? Ya. Apakah dia tetap akan mengandalkan kekayaannya? Apakah dia akan tetap mengandalkan hartanya? Di situ dia sadar, ternyata kekayaan itu tidak berarti tanpa ada Yesus di dalam hidup kita. Saudara,